Nah, lanjut saja ke pembahasan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini atau Artificial Intelligence bisa disingkat AI, yaitu simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Laird dan Sell, kecerdasan buatan ini adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, AI sendiri pun merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Nah, poin penting dalam proses AI ini adalah learning, listening, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya loh. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Nah, kemudian ada beberapa dampak negatif dari kecerdasan buatan, yaitu yang pertama sempitnya lapangan kerja, kemudian mentalitas teknologi. Nah, mentalitas teknologi ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat atau teknosentris. Seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan oleh teknologi dan sesuatu akan lebih meyakinkan kalau dilakukan dengan peralatan dan disertai angka-angka. Nah, yang ketiga pun ada krisis teknologi. Di berbagai krisis yang melanda di dunia abad ini, terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi yang terlalu cepat, sehingga proses adaptasi dan integrasi tidak dilakukan. Akibatnya terhadap individu ialah teknostres, penyakit urban, dan penyakit peradaban. Lalu habisnya sumber daya, kemudian timbulnya cuaca ekstrim diakibatkan industri mesin merajalela. Terus pencemaran lingkungan, dan yang terakhir yaitu beban lebih informasi. Nah, di beban lebih informasi pun ini, lingkungan informasinya juga akan menimbulkan problem karena pertumbuhannya sangat cepat melalui daya serap dan daya oleh manusia. Nah, kembali lagi kita ke kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI. Di teknologi AI ini juga berkembang di berbagai lini bisnis dan kehidupan pribadi. Bahkan, pendidikan pun tidak luput dari sasaran AI yang kini mulai dikembangkan untuk membantu para pengajar dalam memberikan pendidikan kepada anak didiknya. Memang, AI tidak akan merombak pendidikan sepenuhnya. Akan tetapi, di berbagai lini pendidikan, AI akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan akan membawa para pelajar untuk meraih hasil akademis yang terbaik ketika sudah lulus. Ada beberapa hal dalam pendidikan yang akan mendapatkan pengaruh besar dari kehadiran teknologi kecerdasan buatan AI ini. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai pelajar. Bayangin, jika Anda menerima sebuah materi yang sesuai dengan kebutuhan Anda ketika mengikuti pendidikan, tentu Anda akan merasa bahwa pendidikan Anda saat ini merupakan pendidikan yang paling tepat. Hal ini pun membuat image pendidikan tidak lagi buruk seperti yang dipikirkan oleh sebagian pelajar. Mengikuti pelajaran pun tidak lagi membosankan, tidak ada lagi mata pelajaran yang ketinggalan, karena semua mata pelajaran diberikan berdasarkan personalisasi dan kebutuhan pelajar. Bukan untuk menggantikan posisi guru, AI ini malah justru membantu memperbaiki kinerja guru agar lebih baik dalam memberikan materi pelajaran kepada semua pelajar. Nah, yang kedua yaitu efisiensi. Manfaat terbesar ketika kecerdasan buatan AI ini benar-benar dimaksimalkan untuk dunia pendidikan, yaitu memberikan peningkatan proses yang signifikan karena akan terjadi efisiensi di berbagai lini. Misalnya, dengan metode pembelajaran e-learning yang dilengkapi dengan AI, maka pelajar dan pengajar akan mengetahui kapan pelajar harus didapatkan bimbingan lebih dan kapan harus berhenti, sehingga guru tidak perlu lagi memberikan pendidikan tambahan yang berlebihan, yang tentunya akan menghemat waktu dan memberikan pembelajaran yang kepada pelajar. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin bagi pelajar. Kesulitan memantau pelajar yang kurang disiplin merupakan masalah yang seringkali dialami oleh banyak sekolah dan kampus. Namun, dengan bantuan
bantuan kecerdasan buatan yang diintegrasikan dengan aplikasi resmi pihak sekolah ataupun kampus dan memberikan akses kepada para orang tua akan mengurangi masalah indiscipliner yang terjadi di kampus. Seperti Anda membuat sistem absen yang dapat diakses oleh orang tua. Ini akan membantu para orang tua dalam mengetahui apabila anaknya benar-benar berada di kampus. Oleh karena itu, teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru. Kalaupun ada robot, tapi ya sekedar mengajar, bukan mendidik. Tugas mendidik ini hanya bisa dilakukan oleh seorang guru. Saat ini, kecerdasan akademik bukan lagi penentuan keberhasilan siswa ketika suatu saat memasuki dunia kerja. Yang dibutuhkan adalah sekarang kecerdasan moral atau attitude-nya. Untuk mengajarkan attitude kepada siswa, peran guru sangatlah besar. Ibarat kata pepatah gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yaitu sesungguhnya peran guru untuk kemajuan bangsa ini sangat besar. Mau jadi besar atau kecil negara ini ada di tangan guru. Contohnya UT sebagai salah satu pelopor pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD ikut membantu penciptakan guru yang siap mendidik siswa sesuai perkembangan zaman.